Selamat datang di ibadah minggu di Gereja Maranatha. Sebelum ketong ada dalam ibadah di sore hari ini, ada lagu pujian yang akan dinyanyikan untuk mempersiapkan diri dalam ibadah di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh,
Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kebasuhan dunia. Oh, oh. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 17 September 2023.
Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Minggu 24 September 2023 pukul 9 WIB dan pukul 18 WIB merupakan kebaktian perhaliran dalam rangka persiapan perjamuan kudus tanggal 1 Oktober 2023. Penerimaan kolekta Minggu 10 September 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp12.034.000. Syukur sebesar Rp4.805.000, persepuluhan sebesar Rp1.169.000 dan sarana fisik sebesar Rp976.000. Penerimaan kolekta Minggu 10 September 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp8.205.000. Syukur sebesar Rp1.255.000, persepuluhan sebesar Rp2.365.000, sarana fisik sebesar Rp337.000 dan sada sebesar Rp360.000. Kebaktian Minggu 17 September saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Feki Untai Lawan. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nazaret dan Majelis Jemaat GPM Eirene. Pembacaan Alkitab dari Yeremia 33 ayat 1 sampai 13. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Nona Stella Kaya dan Jidon Tuarlela. Lagu prosesi masuk para pelayan PKJ nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan PKJ nomor 285. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 24 September 2023 adalah nyanyian Dua Sahabat Lama. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 17 September 2023, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Kristus, selamat sore dan shalom. Marilah kita menghadap Tuhan pada kebaktian sore menjelang malam ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita akan membacakan mazmur puji-pujian secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Senyap-nyala seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan,
kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera yang berkenan. Kami memuji Engkau, kami masyhurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan Alkitab yang hendak kami baca terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Yeremia 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegerangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan lagi ada padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, setiap orang
bahkan setiap keluarga tentu mendambakan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Tetapi tidak jarang juga kita menemui dalam kenyataan hidup kita, baik secara pribadi maupun keluarga, bahkan sebagai warga gereja dan masyarakat, penderitaan hidup yang kita alami. Apakah itu penyakit? Apakah itu masalah sosial, ekonomi, atau politik yang terjadi dan yang kita alami yang membuat kita menderita dan seakan tidak berdaya melepaskan diri kita sendiri. Menghadapi kenyataan yang demikian, apakah yang harus kita lakukan? Dan dari manakah kita bisa memperoleh kehidupan yang aman, yang tentram, yang damai dan sejahtera, seperti yang kita butuhkan dalam hidup kita hari demi hari? Bagian bacaan kita Nehemia pasal 33 ayat 1 sampai 13 mengatakan kepada kita bahwa di balik segala penderitaan yang kita alami dan kita rasakan, janganlah kita lupa datang dan berseru kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Karena hanyalah Tuhan satu-satunya penolong bagi kehidupan kita. Itu disampaikan oleh Nabi Yeremia berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, untuk menyampaikan kepada umat Israel di tengah penderitaan dan umat yang percaya kepadanya setiap zaman. Untuk berseru mohon pertolongannya bila mereka menghadapi penderitaan hidup yang tidak mampu mereka hadapi. Dan pada waktu itu memang Israel menghadapi penderitaan hidup karena pembuangan di Babel. Nabi sendiri mengalami dan merasakannya. Dan di tengah gumulannya itu Tuhan datang dan berfirman, meminta untuk Nabi dan umatnya harus berseru minta pertolongan. Karena tiada penolong yang lain yang bisa melepaskan mereka kecuali Allah, yang telah membuktikan diri sebagai penyelamat mereka. Ketika mereka menghadapi penderitaan di Mesir, mereka ditolong dan diselamatkan oleh Allah. Ketika mereka menempuh perjalanan di padang gurun tiada kehidupan, karena di padang gurun panas terik dan tidak ada tumbuhan yang memungkinkan kehidupan itu bisa berlangsung. Tapi ya Allah dalam kuasa-Nya memungkinkan mereka, menolong mereka sehingga mereka hidup dan terpelihara. Dan itulah sejarah penyelamatan Allah. Tetapi nampaknya ketika umat telah diberi kesempatan hidup di tanah perjanjian, tanah yang dianugerahkan Tuhan, mereka lupa kebaikan Tuhan dan ingkar janji. Mereka melakukan berbagai perbuatan jahat di hadapan Tuhan, bahkan mengabaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan karena itu mereka diizinkan Tuhan menghadapi dan mengalami berbagai penderitaan. Tetapi Allah meminta supaya mereka berseru kepadanya. Dan bila mereka berseru kepadanya, Allah akan bekerja dengan kuasa-Nya. Sehingga mereka akan mengalami kuasa Allah yang membebaskan mereka.
di luar kemampuan akal budi mereka, di luar apa yang mereka pahami dan ketahui. Sebab Allah punya kuasa yang lebih besar untuk mengerjakan hal-hal yang besar yang tidak dapat dipikirkan dan dipahami oleh manusia di tengah ketidakberdayaannya. Dan itulah yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang pada zaman Nehemia dan bagi orang-orang percaya sepanjang masa, termasuk kita, orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus di kota Ambon yang berkebaktian di Maranatha sore menjelang malam ini. Bahwa di tengah penderitaan hidup apapun yang kita alami dan kita rasakan, berserulah kepada Allah, memohon pertolongannya. Karena Allah satu-satunya penolong yang bisa menyelamatkan kita dalam keterpurukan hidup apapun. Dan bila kita tidak berdaya, sesungguhnya Allah akan memberdayakan kita. Sehingga kita mampu melewati hari hidup penuh kesulitan dan tantangan. Dan kita bisa memasuki masa depan yang lebih baik. Allah adalah Allah yang terus menyertai dan memelihara kita melalui firman dan roh. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ia telah menyatakan kasih dan penyelamatannya bagi kita. Tetapi apakah kita tetap menjadikan Dia sebagai andalan hidup kita, menjadi penolong kita di tengah berbagai persoalan hidup yang kita alami, atau kita membutuhkan penolong-penolong yang lain yang bukan Allah melalui kekuatan-kekuatan manusia atau kekuatan-kekuatan di luar Tuhan? Inilah yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita di kesempatan ini. Sering memang penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan supaya manusia menemukan dirinya bahwa ia sesungguhnya adalah manusia yang fana, yang tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan yang lebih besar di luar dirinya. Dan ia sesungguhnya membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang terjadi dan dialami oleh umat sepanjang masa, termasuk umat Israel dulu dan kita sekarang. Pengalaman hidup mereka bersama Tuhan sesungguhnya menjadi sebuah proses pembelajaran. Tetapi terkadang mereka melupakan Tuhan. Ketika mereka menghadapi kehidupan dan situasi yang lebih nyaman, yang lebih tentram, yang lebih damai, mereka menganggap bahwa kekuatan mereka lah memungkinkan mereka dapat hidup dan mengabaikan Tuhan. Bahkan mengandalkan kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan berbagai penderitaan hidup yang mereka alami supaya mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka sendiri tidak akan pernah berdaya kalau Tuhan tidak menyatakan kuasa dan penyertaannya. Dan ini juga disampaikan bagi kita bahwa sesungguhnya sebagai manusia yang tidak berdaya, karena kita adalah makhluk yang terbatas, kita membutuhkan Allah yang tidak terbatas dan yang memiliki kuasa yang besar dalam hidup kita, pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Karena kita percaya bersama Tuhan, kita akan mampu melewati jalan-jalan hidup penuh penderitaan. Ia akan memberikan kekuatan. Ia akan memberi kepada kita jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan menghadapi hidup ini. Persoalannya ialah apakah kita di tengah penderitaan dan berbagai persoalan hidup yang kita alami, kita belajar untuk memahami dan menghayati siapa Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Atau justru penderitaan hidup yang kita alami membuat kita meninggalkan Tuhan dan mencari jalan selamat yang lain. Sekalipun kita sering mungkin mengabaikan Tuhan, tetapi Allah dalam Tuhan Yesus selalu peduli dengan umatnya yang menderita.
Dan ia berkenan hadir dalam kehidupan umatnya, memberi rasa aman, tentram, damai dan sejahtera dalam hidup dan karya mereka. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa Allah peduli dengan umatnya, karena itu ia akan berkenan mengampuni mereka atas segala dosa, atas segala kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan melalui hidup bersama manusia dan segala makhluk. Allah akan mentahirkan mereka dan menerima mereka sebagai anak-anaknya yang terus dikasihani, dipelihara dan diselamatkannya. Itu nyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yesus Allah berkenan mengampuni manusia yang percaya dan berseru dalam namanya, yang mendekatkan diri kepada Allah memohon pertolongannya, yang menyadari diri sebagai yang terbatas dan tidak berdaya dan membutuhkan Tuhan. Karena dalam Yesus Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, berkenaan menjadikan kita anak-anaknya, orang-orang yang dipercayakan bukan saja menikmati kasih dan penyelamatan Tuhan dalam hidup kita, tetapi juga menjadi hamba-hambanya yang diutus berkarya di dalam dunia kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita, untuk menghadirkan kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera sebagai bagian dari karya penyelamatan Allah di dunia ini. Nehemia mengatakan, kalau orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan hidup, mereka datang dan berseru kepadanya, maka Allah akan berkenan hadir dalam hidup mereka, memberi kepada mereka keamanan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Allah akan memulihkan kembali kehidupan mereka yang terpuruk. Mereka dapat membangun kehidupan yang berdamai sejahtera, baik sosial, ekonomi, politik maupun spiritual yang mereka hadapi dan alami. Dikatakan di kota-kota yang sudah sunyi senyap, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Allah akan pulihkan, sehingga orang akan berduyun-duyun masuk ke dalam kota-kota itu. Kota-kota yang tidak lagi ada kehidupan ekonomi dengan peternakan, Tuhan akan memungkinkan rumput yang hijau dan hewan ternak akan hidup, sehingga dengan demikian kehidupan ekonomi umat akan menjadi baik. Mereka akan kembali membangun puing-puing dari penderitaan yang tertinggal sebagai kehidupan yang hancur akibat keganasan Babel. Karena kasih Tuhan yang hadir memberi ketentraman, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya bila Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup dan karya kita, melalui firman dan roh, maka Ia akan menuntun kita untuk menemukan jalan-jalan kebenaran, bagaimana kita hidup dan menikmati kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera di tengah berbagai kesempatan membangun kehidupan bersama masyarakat Indonesia, masyarakat Maluku, masyarakat Kota Ambon, di tengah berbagai bidang pembangunan bangsa yang kita lakukan. Tanpa penyertaan Tuhan melalui firman dan roh, kita tidak mungkin mengalami kehidupan yang aman, tentram, dan damai serta sejahtera karena berbagai kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Apakah itu dari orang-orang di luar kita atau juga dalam diri kita?
yang melakukan berbagai tindak kejahatan sehingga berdampak bagi kehidupan orang lain yang tidak ada rasa aman, tidak ada rasa tentram, tidak ada rasa damai, dan tidak pernah mengalami kesejahteraan hidup karena mereka mengalami berbagai persoalan ketidakadilan dalam hidup mereka. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang telah ditolong, diselamatkan oleh Allah, dan terpanggil di dalam hidup mereka, di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, untuk menghadirkan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera sebagai wujud kuasa kasih Allah yang menyelamatkan. Bukan saja dari dosa, tapi dari persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi, yang sering membuat orang mengalami ketidakadilan sosial dan menderita di tengah kehidupan yang berdamai, sejahtera, dan bahagia oleh saudara-saudara mereka yang lain. Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus terpanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kasih Allah melalui perbuatan-perbuatan baik mereka di tengah upaya membangun kehidupan bersama di tengah bangsa, di tengah provinsi dan kota yang kita cintai, supaya kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan bahwa bagi orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, yang memberi kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera, adalah orang-orang yang tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Orang-orang yang memberi respons iman, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memberi persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda bahwa mereka hidup bergantung kepada Allah, sebagai tanda bahwa mereka hidup dan terpelihara karena kasih Tuhan, sebagai tanda mereka membutuhkan Tuhan karena mereka menyadari bahwa hidup mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan di luar hidup mereka. Dan ini juga yang tentu mendorong kita semua sebagai warga gereja, di jemaat-jemaat sekota Ambon dan sekitarnya datang dalam kebaktian di sore menjelang malam ini. Kita menenangkan pujian dan syukur kita kepada Allah, karena kita percaya hanyalah Dia penolong kita satu-satunya. Dia yang memungkinkan kita hidup dan berkarya di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, di tengah masyarakat kita, sesuai panggilan dan pengutusannya bagi setiap kita, sesuai kasih karunia-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang percaya, untuk menghadirkan kasih-Nya yang nyata, menghadirkan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera, supaya orang lain sungguh-sungguh mengalami dan merasakan betapa Allah mengasihi mereka melalui orang-orang yang Ia pakai, yang percaya dan berharap kepadanya. Tuhan menyertai kita untuk terus menjadikan Dia sebagai penolong dan terus mengkaryakan hidup kita, menghadirkan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera bagi kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.
jemaat diundang berdiri untuk kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang percaya sepanjang sejarah gereja di dunia ini, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kami. Lahir darah yang mengerti di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, dan daging dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solois Stella Kaya. Disilakan. Selamat sore, Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be all in you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my church. Jesus be the center of my church. And every knee will bow, and every tongue will confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center.
Jesus be the center of my life, from beginning to the end. It will always been you, Jesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bahagia di hatiku
semua jemaat. Ya Tuhan, di dalam rumah kekudusan ini, di atas meja altar ini, telah terkumpul tanda-tanda syukur kami, yang kami bawa dari setiap kehidupan kami, yang kami bawa dari setiap pribadi keluarga rumah tangga kami, yang kami bawa dengan sukacita, yang kami bawa dari kekurangan dan kelimpahan kami. Kami bermohon kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, berkatilah tanda-tanda syukur kami ini Bapa. Jamah dan ubahlah menjadi karunia-karunia yang hidup, demi dan untuk Tuhan Yesus punya pelayanan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa kami di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solois Gideon Tuarlela. Disilakan. Selamat malam jemaat, shalom. Kiranya kirim pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan hidup ini panjang dan berliku, kadang terjal penuh onak duri. Sungguh ku tak mampu tanpa tuntunanmu. Pegang tangan ini Tuhan, senantiasa ku pegang sabdamu ya Bapa, janji firmanmu yang selalu menguatkan. Ku takkan tenggelam dan jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangku, bahkan menggendongku. Tanganku ini tuntun setiap langkahku selalu. Di tengah badai hidup yang tak lagi ramah, bencana silih berganti di mana-mana. Yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Senantiasa ku pegang sabdamu ya Bapa, janji firmanmu yang selalu menguatkan. Ku takkan tenggelam dan jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangku, bahkan menggendongku. Tanganku ini tuntun setiap langkahku selalu. Di tengah badai hidup yang tak lagi ramah, bencana silih
sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Pegang tanganku ini, tuntun setiap langkahku, selalu di tengah badai hidup yang tak lagi ramah. Bencana silih berganti di mana-mana. Oh, Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Jemaat, mari kita menyatu dalam doa syafaat. Doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami secara bersama, dan bagian doksologinya kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena oleh firman dan roh Tuhan hadir dalam hidup kami, menuntun, menyertai dan melayakkan kami hidup dan berkarya di tengah kehidupan berumah tangga, bergereja, dan bermasyarakat sesuai kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Karena itu kami datang sebagai umat-Mu pada kebaktian sore menjelang malam di gedung Gereja Maranatha, membawa pujian dan syukur kami, karena kami sungguh-sungguh menghayati dan mengalami betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami sesungguhnya membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami datang dalam doa dan mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang kami bawa dalam pergumulan bersama di malam ini. Dan sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami, membawa pergumulan hidup anak-anak-Mu di balik segala penderitaan hidup yang mereka alami. Tuhan mengetahui pergumulan anak-anak-Mu masing-masing. Kiranya oleh kasih-Mu, mampukan mereka untuk menjalani kehidupan di tengah penderitaan. Tetapi juga Tuhan memulihkan semangat mereka dan memulihkan kehidupan mereka, supaya mereka mengalami kuasa-Mu, yaitu kehadiran-Mu yang memberi keamanan, ketentraman, damai sejahtera, dan sukacita dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak-Mu dalam pergumulan hidup mereka. Kami berdoa bersama anak-anak-Mu yang telah Tuhan panggil dan utus berkarya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Mereka yang terpanggil sebagai aparatur sipil negara, mereka yang terpanggil sebagai pegawai-pegawai swasta, mereka yang terpanggil sebagai anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, mereka yang terpanggil sebagai anggota TNI dan Polri, mereka yang terpanggil bekerja sebagai pengusaha, mereka yang bekerja sebagai kontraktor,
mereka yang bekerja sebagai wirausaha, mereka yang bekerja sebagai relawan, mereka yang bekerja dalam berbagai sektor pembangunan bangsa kami, sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada masing-masing. Layakkanlah mereka menghadirkan diri sebagai anak-anak-Mu yang membawa rasa aman, tentram, dan damai serta sukacita bagi orang-orang yang mereka layani berdasarkan panggilan dan pengutusan-Mu, supaya melalui anak-anak-Mu orang lain merasakan betapa kasih Tuhan menyapa mereka dalam pelayanan hidup mereka setiap saat. Diberkatilah anak-anak-Mu dalam seluruh hidup dan karya mereka yang telah Tuhan percayakan untuk mereka bekerja dalam hidup dan kerja sepanjang hari-hari yang mereka lalui. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersama anak-anak kami yang berjuang di dunia pendidikan. Tuhan menyertai mereka yang mulai belajar dari PAUD sampai perguruan tinggi di Ambon dan di luar Ambon. Kiranya mereka memanfaatkan waktu belajar ini dengan baik, agar mereka melengkapi diri dengan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap hidup yang taat dan setia menjalani hidup bersama Tuhan di tengah hidup bersama keluarga, gereja, dan masyarakat. Menyertai orang tua kami yang kini menjalani masa pensiun dan hidup bersama anak cucu atau sendirian. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, kasih Tuhan menyertai mereka, supaya pengalaman hidup mereka bersama Tuhan menjadi proses pembelajaran yang penting bagi hidup mereka, tapi juga bagi anak cucu dan warga gereja serta masyarakat di sekitar mereka. Diberkatilah hidup mereka. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa bersama gereja-Mu di Indonesia, Gereja Persekutuan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, bersama semua orang yang Tuhan panggil untuk melayani sebagai pelayan-pelayan khusus di gereja ini. Tuhan menyertai dan memberkati mereka, agar oleh kuasa-Mu mereka menghadirkan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera bagi seluruh warga gereja dan masyarakat di tempat mereka layani, di kota-kota, di desa-desa, maupun di daerah-daerah terpencil, terpinggir, dan terisolasi. Kami mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khusus bagi Klasis Kota Ambon, kasih Tuhan menyertai pimpinan Klasis bersama seluruh jajarannya, pimpinan jemaat-jemaat di Klasis Kota, agar mereka terus melayani Tuhan. Khusus kami berdoa bagi majelis jemaat GPM Nazaret dan Irene yang melayani kebaktian di malam ini. Tuhan menyertai mereka dalam hidup dan karya keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersama mereka yang Tuhan beri talenta-talenta khusus untuk melayani setiap kebaktian di gedung gereja Maranatha. Pimpinan dan anggota grup musik pengiring nyanyian di setiap kebaktian di gedung gereja ini, Tuhan menyertai dan memberkati mereka secara pribadi, rumah tangga masing-masing, supaya mereka mengabdikan diri melayani di jemaat di gedung gereja Maranatha ini. Mereka yang melayani dalam kebaktian dalam liturgis seperti kolektan, baca Alkitab, solois, pengatur sound system, kantoria, tuagama. Kami mendoakan semua ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan menyertai supaya talenta-talenta yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan, mereka kerjakan sesuai kasih dan kehendak-Mu. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami juga bersama-sama dengan para pengasuh GPM yang kini menjalani temu raya di jemaat GPM Tua Klasis Pulau-Pulau Lease. Tuhan menyertai mereka dalam seluruh proses ini, agar mereka menemukan kekuatan di dalam Tuhan dan kekuatan dalam hidup bersama sebagai gereja untuk terus melayani anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu tunas pekabaran Injil yang ada di jemaat-jemaat seluruh GPM. Kami mempercayakan seluruh temu raya ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa mempercayakan seluruh kehidupan kami memasuki minggu yang baru dalam seluruh hidup dan karya kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang menghadirkan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, gereja, dan masyarakat melalui hidup dan karya kami.
Karena kami percaya bersama Tuhan, penolong kami dimampukan mengerjakan segala yang baik, yang benar, sesuai kehendak-Mu. Kami percayakan seluruh kehidupan pemerintah bangsa kami, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Madya Ambon, maupun pemerintah di seluruh wilayah pemerintahan di Maluku. Tuhan menyertai pemerintah bangsa kami, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Madya dalam mengawal proses-proses politik yang sementara berlangsung menuju tahun politik 2024, agar semua proses ini berlangsung dengan baik, dan kiranya semua upaya pembangunan bangsa yang dilakukan dapat dilakukan demi mewujudkan masyarakat yang aman, yang tentram, yang sejahtera dan berdamai satu dengan yang lain dalam kenyataan hidup dari hari ke hari. Diberkatilah seluruh aparatur pemerintah bangsa kami, pemerintah provinsi dan pemerintah kota kami, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, maupun karya-karya mereka. Kami mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu, ya Allah Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkala kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan segala, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Doa syukur telah selesai. Dengan demikian seluruh rangkaian kebaktian kita dari sore sampai malam ini telah selesai. Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak, semua punya selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kotong semua. Badai hidup menepanmu dan cobaan pun datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu dan janji Tuhanmu tetap teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyala takut atau ringgang, Dialah pemilik hidupmu. Dia gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit